Pernah nggak sih kalian kepikiran, kenapa ya sendal yang kita pakai untuk ke kamar mandi, pergi beli mie instan ke warung, bahkan untuk ngelempar ayam yang nakal, bentuknya kok gitu-gitu aja ya? Iya, sendal jepit. Simple, tipis, dan juga murah ini. Ternyata punya sejarah yang cukup panjang banget loh. Bahkan versi prototipenya diperkirakan sudah ada sejak ribuan tahun sebelum kita lahir. Gak percaya? Untuk mengobati rasa penasaran ini, maka kali ini kita akan membahas bagaimana sejarah panjang sendal jepit, yang dulunya merupakan alas kaki mewah yang dipakai oleh para bangsawan dan kini bisa sangat merakyat. Yang juga tanpa kita sadari, sehari-hari pasti menggunakannya. Untuk pergi ke masjid, ke warung, bahkan saat bekerja di kantor, yang penat saat kakinya terus-menerus berada di bawah meja karena memakai sepatu formal. Jika kita tarik garis lurus dari titik awal sendal jepit ini ditemukan, maka sudah bisa dipastikan kita akan tertarik mundur ke ribuan tahun silam. Konon, jejak awal sendal jepit atau versi prototipenya diperkirakan sudah ada sejak zaman Mesir kuno, yaitu sekitar 1500 sebelum Masehi. Wow, lama banget gak tuh? Bedanya waktu itu mereka membuat benda ini menggunakan berbagai bahan seperti papirus, daun palm, dan juga kulit binatang. Dan para penggunanya pun hanya sebatas di kalangan tentu saja pada zaman dulu, yang notabene adalah para bangsawan, para imam, atau para pejabat kerajaan. Dan bagi para rakyat biasa, nggak ada yang menggunakan alas kaki saat beraktivitas. Karena sandal sekaligus merupakan status sosial pada masa itu. Tidak ada catatan dokumentasi secara resmi. Disebut apakah benda ini di zaman dulu. Para ilmuwan hanya menyebutnya sandals, tapi muncul hipotesis ringan. Dalam bahasa Mesir kuno, kemungkinan benda ini disebut jeb. Tapi tidak ada ejaan resmi, karena tulisan hieroglif tidak selalu menggunakan ejaan harafiah. Yang menarik dari penemuan ini, desainnya tuh mirip banget sama sendal jepit zaman sekarang. Karena adanya tali yang nyangkut di antara jempol dan telunjuk kaki. Desain ini kemudian disebut dengan V-thong style. Dan ternyata bentuk V itu bukan cuma keren, tapi juga paling efektif nahan kaki biar nggak maju mundur sewaktu berjalan. Dari Mesir, seiring berjalannya waktu model alas kaki ini nyebar ke Yunani dan juga Romawi. Tapi di sana, desainnya mulai mengalami perubahan. Tali sendalnya mulai termodifikasi. Ada yang dipasang di samping atau melingkar ke pergelangan kaki. Sementara itu di Asia, khususnya di Jepang, muncul model sendal yang unik yang disebut dengan Zori dan Geta. Zori bentuknya paling dekat dengan sendal jepit modern. Berbeda dengan di Mesir kuno, Zori terbuat dari jerami, kain, atau kayu ringan. Dipakai untuk kegiatan sehari-hari, terutama kalau musim panas. Sedangkan Geta adalah sendal berbahan dasar kayu dengan aksen hak tinggi. Geta ini biasanya diperuntukkan buat acara formal atau dipadankan bareng kimono. Kalau kalian nonton anime atau film Jepang yang berkisah pada zaman Edo, pastilah pernah melihat karakter pakai sendal kayu yang berbunyi ketika sedang berjalan. Yang menarik, Jepang udah lama banget kenal konsep desain strap di jempol ini, bahkan sejak abad ke-10. Dan budaya alas kaki mereka berpengaruh besar, terutama pada zaman Perang Dunia. Kita lompat ke abad 20, tepatnya setelah Perang Dunia II, saat Amerika dan sekutunya menduduki Jepang. Banyak tentara Amerika pulang dari Jepang membawa oleh-oleh sendal Zori. Sendal ringan, mudah dibawa, dan nyaman dipakai. Nah, di Amerika Zori mulai dimodifikasi dengan mengganti bahan dasarnya menjadi karet. Praktis banget buat dipakai ke pantai. Dan mulai dari sinilah lahir istilah flip-flop untuk menyebut sendal jepit ini. Kenapa namanya flip-flop? Ya, karena suara khasnya waktu dipakai sewaktu berjalan. Flip-flop ini awalnya cuma dipakai di rumah atau pantai, tapi makin lama kepopulerannya semakin tak terbendung. Yang dibuktikan mulai banjirnya flip-flop di setiap department store di era 1950-an. Dengan demikian, sandal jepit resmi jadi bagian dari budaya pop culture di Barat, yang awalnya hanya menjadi identitas budaya di Asia. Sekarang kita balik ke Indonesia. Nggak ada data pasti dokumenter siapakah yang pertama kali memperkenalkan sandal jepit ke negara kita, tapi besar kemungkinan pengaruhnya datang dari Jepang waktu mereka menduduki Indonesia di tahun 1942 sampai 1945. Dominasi budaya lah yang disinyalir menjadi tersebarnya budaya pemakaian sandal jepit di tanah air kita, yang lambat laun menjadi populer di semua lini masa masyarakat Indonesia.
yang kemudian akhirnya merubuhkan tembok pembatas status sosial antara kalangan atas dan bawah dalam hal yang sepele, pemakaian alas kaki. Budaya alas kaki ringan dan simple ala Jepang jadi familiar. Tapi baru di tahun 60 sampai 70-an lah, produksi massal sendal jepit mulai dilakukan oleh pabrik-pabrik lokal. Salah satu brand legendaris yang paling dikenal seantero Indonesia, Yak Swallow. Sendal jepit Swallow mulai diproduksi sejak tahun 1980-an. Dan karena harganya murah, awet, dan bisa dibeli di mana aja. Bahkan menjadi standar nasional sendal jepit rakyat. Warnanya yang khas menjadikan sendal ini punya ciri khas sendiri di mata masyarakat dan juga mudah dikenalin. Bentuknya nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Warna biru putih dan juga hijau putih menjadikan tampilan produk ini klasik. Ditambah lagi, dengan versi yang lebih modern, Swallow mengeluarkan varian warna hitam yang membuat gahar. Dan semua itu tetap jepit. Di tahun 2014 silam, seun personel dari EXO tertangkap kamera di bandara sedang mengenakan sendal jepit ini. Yang akhirnya membuat kepopuleran sendal jepit ini menjadi meningkat. Dan stigma yang dulu menganggap sendal ini adalah untuk kalangan non-elit menjadi terpinggirkan. Bahkan pada saat itu harganya pun melejit hingga 200.000 per pasangnya. Buat masyarakat Indonesia, sendal jepit bukan sekadar alas kaki, tapi udah jadi bagian dari identitas budaya. Mau ke warung, ke masjid, ke kamar mandi umum, atau motoran untuk menerjang banjir. Sendal jepit sah-sah aja, yang penting niatnya. Ada yang bahkan punya sendal jepit khusus wudhu, nggak boleh dipakai buat hal lain. Kalau hilang, bisa heboh satu rumah. Bahkan pernah loh, gara-gara sandal jepit bisa jadi bermasalah di mata hukum. Seperti kasus AL yang didakwa mencuri sendal milik seorang brimob pada tahun 2008 silam di Palu, Sulawesi Tengah. Padahal harga sendal yang dicuri hanya berkisar 30.000. Juga Pengadilan Negeri Banyumas tolak warga masuk karena pakai sandal. Di sekolah, pelajar disuruh pulang karena tidak pakai sepatu seapel. Dan karena alasan keamanan. Sandal jepit disebut tidak safety saat naik motor. Di beberapa kota, pengendara disuruh berhenti dan sandalnya disita atau diminta ganti sepatu. Dengan alasan, jika jatuh, kaki pakai sandal jepit lebih rentan cedera. Tapi ini menuai pro kontra. Bagi pekerja informal, tukang, kurir, atau ojol, sandal jepit adalah alas kaki utama sehari-hari. Bukan karena gaya, tapi karena tingkat ekonomi yang terbatas. Unik memang, kisah tentang sendal jepit yang terjadi di negeri ini, berikut juga fungsinya yang tak hanya dipakai di telapak kaki, buat nyambit maling. Jadi alat lempar ayam yang masuk ke halaman rumah, dipakai buat ganjel meja. Lucunya, sendal jepit juga sering dianggap barang tak berharga, tapi selalu menghilang entah kemana sewaktu dibutuhkan. Dan anehnya, yang sering hilang cuma sebelah. Kenapa? Ini salah satu misteri terbesar umat manusia mungkin. Di luar negeri, sendal jepit naik kelas. Banyak brand high-end mulai memproduksi versi mewahnya. Contohnya, Gucci pernah rilis sendal jepit seharga jutaan rupiah. Balenciaga juga punya model mirip sendal Swallow, tapi dibanderol lebih dari 5 juta rupiah. Gila? Iya. Tapi kenyataannya, sendal jepit udah dianggap bagian dari lifestyle. Dari pantai sampai runway. Dari pasar sampai Paris Fashion Week. Beberapa orang bahkan menganggap sendal jepit sebagai simbol perlawanan. Kok kedengarannya kayak berlebihan? Tapi itu semua ada alasannya sampai bisa diberi label seperti ini. Kenapa? Karena dia nggak peduli aturan, nggak formal, nggak rapi, tapi jujur dan nyaman. Yang paling kerasa banget sewaktu kalian harus berangkat pagi yang disertai dengan hujan deras dan banjir di mana-mana. Sendal jepit emang udah paling pas untuk menghadapi dunia di hari itu. Contoh lain, juga waktu pengantar galon, tukang ojek, atau kurir makanan kerja keras di jalan yang dipakai, sendal jepit. Dia ikut berjuang, ikut kotor, ikut panas-panasan. Sendal jepit tuh kayak sahabat setia, nggak rewel, nggak ribet. Diam-diam, dia udah menjadi saksi hidup kita. Sekarang, sendal jepit tetap bertahan. Bahkan mulai diproduksi dengan inovasi baru. Bahan daur ulang, desain ergonomis, warna dan motif lucu-lucu. Beberapa startup lokal bahkan sudah melirik bisnis ke bidang ini. Mereka membuat sendal jepit dengan desain kekinian dan branding keren. Sendal jepit, yang dulunya dianggap barang murahan, sekarang perlahan mulai naik pamor. Tapi apapun bentuknya, esensinya tetap sama. Alas kaki yang sederhana, santai, dan gak sok-sokan. Jadi siapa sangka ya?
Barang yang sering kita injek tiap hari, yang suka hilang sebelah, ternyata punya sejarah ribuan tahun. Dari Mesir kuno ke Jepang, dari Jepang ke Amerika, dan akhirnya jadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Indonesia. Sendal jepit bukan cuma alas kaki, dia udah jadi budaya. Simbol kejujuran, kesederhanaan, dan sedikit chaos.